karena SK-nya belum dikirim dari Sinode, karena itu harus yang memberikan SK itu adalah Sinode. Jadi SK-nya sudah dikirim beberapa hari lalu, dikirim oleh pendetanya, dan saya bertindak sebagai ketua OSIS. Nah, saudara-saudari, kemarin ketika penandatangan MPHD naskah perjanjian hibah daerah itu memang banyak yang tanya kenapa itu proses yang tanda tangan, seharusnya sinode yang tanda tangan. Mereka tanya begitu ke saya, dan di dalam naskah itu, ini saya nggak bawa naskahnya, itu di situ naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah provinsi Papua Selatan dengan basis gereja-gereja reformasi Papua di Indonesia Papua wilayah pantai. Jadi maka ketika saya menjadi sebagai ketua basis, saya bertindak sebagai ketua untuk mengurus dalam bantuan ini. Nah, saudara-saudari, di dalam naskah ini sebenarnya saya mau bilang bahwa puji Tuhan, syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memelihara kita dan masih memberikan berkat-Nya kepada kita. Kenapa? Kalau dari segi persyaratan, sebenarnya kita gereja reformasi itu tidak bisa dapat. Tidak bisa dapat. Kenapa di Tanah Merah itu dapat? Karena kita punya anak gereja sendiri yang jadi bupati. Saya mau kasih tahu begitu. Kita punya anak gereja sendiri yang jadi bupati, jadi orang bilang Tanah Merah itu dapat bantuan terus. Tapi kalau persyaratan sepenuhnya kita tidak dapat. Ini jemaat harus tahu. Karena kita punya SK ternyata itu ada opsinya, tapi ada persyaratan juga yang harus dilengkapi. Selain daripada rekening dan yang lain, misalnya kita punya yang kemarin tidak ada itu surat aktif gereja dari Kementerian Agama. Kita punya waktu saya kasih masuk itu mereka panggil saya ke sana kasih tahu itu sudah mati. Dan memang saya mengakui bahwa memang itu memang sudah mati. Kemudian yang berikut adalah dari Kesbangpol, itu tidak ada. Tidak ada selama ini. Ya, saya tanya ke Sinode bilang waktu itu memang sudah bertemu di Kesbangpol Provinsi Papua Selatan, tapi suratnya itu belum keluar. Jadi itu memang penting sekali untuk kita mengurus bantuan ini, karena orang harus tahu bahwa lembaga organisasi ini terdapat di pemerintah sebagai pemerintah yang menaungi itu supaya dananya itu jelas. Saya tidak mengerti bagian itu, tapi nanti yang katakan dari pemerintah itu bisa mungkin menjelaskan itu supaya itu bisa kita mengerti bersama-sama. Nah, saya itu sebenarnya sudah bilang kepada mereka bahwa Bapak saya pasrah saja. Kalau mau dapat tidak apa-apa, kalau tidak dapat juga tidak apa-apa. Jadi saya bilang bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Dia masih memiliki kita, masih memelihara gerejanya sampai dengan hari ini. Waktu saya ditelepon untuk tanda tangan itu saya juga Tuhan terima kasih banyak. Nah, di situ karena kita punya surat-surat itu tidak lengkap, jadi saya tanda tangan ada satu surat lagi perjanjian bahwa itu harus digunakan dan laporan itu harus masuk tepat waktu. Ya, tepat waktu supaya jangan sampai terlambat. Kalau sampai terlambat, nanti dikasih surat peringatan. Kalau masih terlambat lagi, maka kita tidak akan dapat lagi dana hibah. Seperti itu. Nah, kemarin yang masuk di rekening itu tanggal 12. Tanggal 12 itu yang uang masuk itu 200 juta. 200 juta ini nanti sebenarnya 500 juta yang di dalam tanda tangan. Tapi dapat 200 juta karena harus nanti laporan itu masuk, karena ya kita harus sadar diri lah, kita akan kekurangan. Jadi kan sampaikan di depan saudara-saudari supaya tahu bahwa nanti kalau ini kita gunakan dengan baik, nanti kita kasih laporan lagi, maka ke depan pasti nanti ada masih terus kita dapat seperti itu. Tapi nanti ke depan itu nanti sinode yang setelah definitif nanti saya secara pribadi nanti sampaikan di sinode yang di situ seperti itu. Jadi dana 200 juta itu harus bagi untuk 4 jemaat. Bukan hanya jemaat Epata, tapi ada jemaat Epata Merauke, jemaat Yohanes Taklim Waena, kemudian jemaat Epata, kemudian di Supiori. Iya, Supiori. Iya. Ya, saya belum tahu nama jemaatnya di sana. Jadi ada 4 jemaat ini yang harus dapat dari 200 juta itu. Kemudian harus ada juga untuk basis juga harus punya barang-barang. Harus ada komputer, ada laptop, ada printer, ada belanja aplikasinya. Supaya kita untuk barang ini, kita harus punya barang-barang itu.
Dan sampai di kelas itu ada barang-barang itu kita tidak berikan nama seperti itu. Jadi kami kemarin sudah belajar ada beberapa jenis barang. Memang ada yang belum karena itu harus berurusan dengan teknis karena itu menjadi barang itu. Yang pertama adalah kita beli laptop Acer tipe A1145/51N yang 37 TN itu ada di depan ini. Laptop, kemudian mouse wireless 1, kemudian motor Versa Honda ada di depan ini, cuma bisa lihat. Kemudian kamera fokus 20 meter, jadi nanti pasang dari sini ke belakang sana. Jadi fokusnya di depan sini, bukan di depan sini, sepertinya mengganggu begitu. Jadi biasa kegiatan dirinya bapak bisa begitu, harus sempit. Jadi saya bilang majelis nanti kasih pindah ke belakang. Kemudian nanti beli layar fokus dengan base itu kami pasang di fokus dari atas. Seperti itu belum jadi karena kita harus juga cek teknisnya dulu. Dan sampai kita beli kalau itu semua tidak tahu apa kita tinggal begitu dan akhirnya begitu. Jadi saya bilang ke majelis kemarin nanti cek dulu teknisnya ada beberapa lihat semua dulu baru kita begitu pasang. Saya sudah pesan hanya tinggal teknisnya saja tinggal dipasang. Kemudian nanti tambah satu meja untuk peralatan fokus atau laptop di belakang sana tuh yang untuk fokus. Jadi kalau ini ada 8 jenis barang. Jadi yang perlu beli itu teman-teman di Waina, di Efrata Sentani, juga di Supiori itu juga mereka nanti kami minta mereka punya barang-barang apa yang dibeli supaya kami bisa atur bagaimana apakah bendahara ke sana untuk beli, kalau kembali itu nanti kami atur seperti itu supaya pengadaan barang ini baik di sini maupun di 3 jemaat di sana juga dapat. Kalau di Supiori itu kebutuhan pelayanannya yang paling utama itu adalah motor bali karena itu daerah memang bapak dia selama ini dari pulang pergi, jadi itu memang harus pengadaan motor Johnson supaya bisa menunjang pelayanan di sana. Kemudian misalnya di Waina itu mungkin tidak motor darat, tapi mereka ada sampaikan mungkin yang lain, laptop dengan fokus juga dan juga sistem. Tapi saya bilang nanti kita akan segitu dari 200 juta ini. Kalau ini nanti di tahap berikutnya lagi kita bisa buka pengadaan. Seperti itu Bapak Ibu, jemaat Tuhan sekalian. Ya kita berdoa supaya kita juga melengkapi semua berkas-berkas yang pemerintah kita supaya ke depan kita bisa dapat setiap tahun begitu, supaya kita bisa melengkapi semua apa yang ada di dalam gereja. Tapi basis saja cuma menerima lalu apa yang menjadi kebutuhan jemaat kami salurkan kepada jemaat seperti itu. Nanti kalau ada pembangunan kantor basis nanti kami ajukan dari yang lain, tidak dari dana kita seperti itu, supaya Bapak Ibu bisa dipahami. Jadi motor ini nanti dan saya sebagai kedua nanti kami serahkan kepada majelis digunakan sebagaimana untuk keperluan pelayanan di tengah-tengah wilayah kerja di Bapak. Apalagi ke depan ibu kota provinsi, kami harus buka pos kami di sana karena pasti ada banyak anak-anak muda yang nanti datang ke sana. Jadi kami harus bikin ke depan, beli tanah di sana, buka pos di sana. Jadi itu juga harus didukung dengan fasilitas yang ada. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Selanjutnya saya serahkan barang-barang kepada majelis. Kemudian barang ini adalah motor ini untuk dibuka pelayanan. Ya, mungkin motor ini kita tinggal diberikan. Saya mau pakai belakang, tapi pada saat pelayanan. Kalau kita pakai rumah, apa yang kalau untuk ada laptop untuk pakai pada saat ibadah, ya tergabung ini fokus. Tetapi kalau sementara kita pakai ini adalah remote punya, kita begini dulu. Mungkin itu harus beli baru, kita pakai ini nggak dapat aja. Ya, untuk mempersingkat waktu, terima kasih kepada Ketua Majelis telah berusaha dengan segala upaya. Terima kasih juga kepada Johan Manusen yang begitu gigih berusaha
Akhirnya kehadiran Provinsi Papua Selatan membuka pintu bagi GKI Papua. Sejak 65 tahun kami sudah menerima bantuan. Coba berusaha untuk membenahi semua kekurangan Tuhan. Tadi sudah dijelaskan bahwa GKI tidak terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Walaupun sudah terdaftar, tapi sudah masuk. Setiap 5 tahun harus diganti. Tapi setiap tahun ini tidak diganti. Terakhir diganti oleh GKP. Dan mereka memanfaatkan kesempatan itu. Sekarang kami tidak bisa. Oleh sebab itu, kita minta terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan yang sangat bagus, murah hati ya, sama kata-kata berani kita. Salah satu surat yang harus dilampirkan adalah surat terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Juga SPOL, juga SKUB. Ini harus sebagai bukti bahwa mereka adalah yang terdaftar di pemerintah Republik Indonesia. Kalau tidak, kita dianggap gereja ilegal. Tapi mereka baik untuk membantu kami akan berusaha untuk membuat laporan secepat mungkin untuk memberikan keyakinan kepada mereka. Kalau orang menerima itu tidak apa-apa. Ini pemerintah kami kita pakai saja, tidak. Asal untuk balik. Ya, ini saya sampaikan kepada kita semua di saat ini. Oke, kita sudah kita datang kita saksikan saja. Oke. Majelis tempat ini untuk digunakan untuk pelayanan terima kasih. Bapak di surga, kami bersyukur hari ini ada berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak, kami bersyukur karena Engkau masih terus memperhatikan kami. Tuhan kiranya pelihara gereja ini supaya gereja ini tetap ada untuk memberitakan Injil sampai ke depan. Berkati majelis, berkati pada berkati berkati jemaat Kristen, berkati jemaat di Buena, di semua rekan-rekan para hamba Tuhan berkati mereka. Terima kasih untuk berkat kepada kami. Dan yang jemaat menyaksikan bahwa Tuhan terus memelihara gereja sampai ke depan. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan menyerahkan ini kepada majelis. Terima kasih.